Halo geng, welcome class. Di sini saya Muhammad Solihin atau biasa dipanggil Casol akan menyapa Anda menjadi dosen pengampu untuk mata kuliah manajemen isu dan krisis selama satu semester ini, semester ganjil 2020 ini. Tahukah Anda bahwa begitu pentingnya mengelola sebuah isu yang bila tidak direspon dengan baik akan berkembang menjadi sebuah krisis. Nah, apalagi sampai diabaikan dapat mengancam aktivitas dan reputasi organisasi atau perusahaan. Isu muncul dan berkembang dari kecenderungan adanya perubahan, disharmoni atau ketidaksesuaian antara lingkungan atau pengharapan publik dengan praktik organisasi atau perusahaan yang pastinya berdampak pada kerugian. Isu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai. Upaya dalam mengelola perubahan ini yang kemudian memunculkan manajemen isu. Manajemen isu membantu pihak manajemen untuk mampu berkompetisi di era global dan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi atau peristiwa. Sementara itu, manajemen krisis muncul dari penanganan kecelakaan, respon darurat, dan kesinambungan bisnis dan menjadi bagian dari operasional perusahaan. Manajemen krisis sering dikaitkan dengan kecelakaan yang bersifat tiba-tiba, memberikan organisasi tantangan dan masalah komunikasi. Jenis kecelakaan seperti kebakaran, kebocoran gas, minyak, tabrakan kereta, pesawat, dan sebagainya. Kecelakaan inilah yang memberikan tekanan dan pemeriksaan dalam waktu singkat di mana organisasi atau perusahaan dianggap bertanggung jawab terhadap kecelakaan tersebut. Apa jadinya bila organisasi atau perusahaan ketika dilanda isu dan menjadi krisis tidak memiliki manajemen isu dan krisis? Tentunya organisasi atau perusahaan yang mengalami kegagalan menerapkan manajemen isu dan krisis akan membawa dampak pada erosi pasar, mengancam reputasi, kerugian, sorotan negatif, dan mengurangi independensi perusahaan melalui peningkatan peraturan. Nah, isu harus dikelola dengan baik dan krisis tidak boleh dipandang enteng. Bagaimana caranya? Nah, persoalan-persoalan itulah yang akan kita bahas dan kita diskusikan di mata kuliah manajemen isu dan krisis. Nantinya selama satu semester ini kita akan membahas, mendiskusikan, menganalisa di setiap pertemuan sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester yang sudah Anda terima di e-learning. Selain rencana pembelajaran semester atau RPS, ada ketentuan penilaian serta ketentuan lainnya yang ada di file kontrak belajar. Untuk itulah perkuliahan dari ini saya bikin beberapa langkah-langkah supaya mudah untuk kita mengikuti perkuliahan ini, yaitu kegiatan awal selama 15 menit via link video YouTube. Dosen akan menjelaskan kompetensi dasar dari mata kuliah, tema yang akan dibahas, kemudian menjelaskan indikator, menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan, kemudian brainstorming. Kemudian pada kegiatan inti selama 70 menit nanti kita akan melakukan perkuliahan daring secara sinkronus, yaitu via Google Meet. Nanti dosen akan membagi mahasiswa dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan permasalahan pada subtema-subtema yang sudah ada di RPS ataupun nanti ada di forum diskusi. Kemudian ada 4 kelompok yang akan mendiskusikan permasalahan tersebut. Kemudian dari hasil presentasi dan diskusi dari masing-masing kelompok, setiap kelompok lain akan memberikan klasifikasi.
penguatan dan feedback hasil diskusi dari dosen. Kemudian dosen akan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi. Kemudian 10 menit pada kegiatan penutup, dosen akan menyimpulkan hasil perkuliahan, akan memberikan dorongan psikologis, saran ataupun nasihat, dan kemudian ada refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa. Terakhir, sebelum menutup pada perkuliahan itu selama 5 menit ada kegiatan tindak lanjut, yaitu dosen yang memberi tugas latihan mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. Jadi pada perkuliahan yang akan datang, mahasiswa sudah harus mempersiapkan bahan-bahannya yang sudah semuanya ada di RPS. Oke, geng. Sekian pengantar awal perkuliahan perkuliahan manajemen isu dan konflik ini. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera teratasi dan kita tentunya dapat bertemu tatap muka dalam kuliah kelas. Oke, bila ada pertanyaan silakan sampaikan di forum diskusi yang dapat kalian akses di e-learning LMS komunikasi.respati.id. Sampai jumpa pertemuan kelas berikutnya. Terima kasih dan selamat menikmati pembelajaran.